Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Immanuel. Alam serta kita. Tuhan. Semangat ya, jangan ada yang ngantuk. Hatinya harus berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Ya senang deh bapak-bapak kita yang satu kalau memuji Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ya itu karena tahu bahwa yang disembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ada satu hal yang istimewa. Ya tapi hal yang istimewa ini mungkin sudah kita tahu dan sudah kita lakukan. Tapi apakah kita lakukan dengan setengah hati, atau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, atau kita lakukan dengan asal-asal, atau kita lakukan hanya sebagai rutinitas saja. Dan semua agama melakukan hal yang sama ini, tapi harus berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Amin. Yang sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin ya ada yang mungkin jenuh dan bosan untuk melakukannya. Tapi kalau sudah ada roh Allah di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bosan untuk melakukan itu. Amin. Apa itu? Kita hari ini berbicara tentang doa. Yang jarang menyampaikan tentang doa, ya. Karena saya perhatikan hari-hari ini sudah banyak orang Kristen yang sudah tinggalkan doa, malas berdoa. Bahkan berdoa pun asal-asalan, berdoa pun hanya sebagai rutinitas. Ya, berdoa pun hanya sebagai pelengkap. Mengapa demikian? Karena barangkali belum dia memahami apa itu makna doa, kepada siapa itu berdoa, dan bagaimana cara berdoa. Maka hari ini bicara tentang hidup di dalam doa, yaitu berbicara dengan Tuhan. Mari kita buka kitab dari kitab Matius 6. Kita baca sebagai pengantar Matius 6 ayat yang kita baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 saja. Ya 13 mulai dari ayat yang ke-5 dari Injil Matius, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Kita akan bagi ya. Ya, anak-anak muda. Anak-anak muda di sini? Baca ayat yang ke-5. Anak-anak, ada anak-anak? Ada, banyak ya. Baca ayat yang ke-6. Itu anak-anak ya? Sudah? Ya. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu baca ayat yang ke-7 dan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mantap, semangat, yuk. Ya kau Bapak, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bersama-sama 13, dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Anak-anak lebih bersemangat dengan dia ini. Puji Tuhan. Baik. Nah, kalau kita perhatikan ya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat 13 bahkan sampai ayat 14 ya. Ini adalah hal berdoa. Ya, hal berdoa. Jadi jangan sampai kita
menganggap berdoa itu hal yang biasa. Harus mengatakan doa itu adalah hal yang luar biasa. Ya, doa itu dahsyat. Mengapa Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa? Dan mengapa murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus untuk diajar berdoa? Lalu Yesus mengabulkan permohonan mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Doa itu berarti kita berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Tuhan. Istimewa bukan? Spesial bukan? Wow. Makanya kuncinya adalah kita harus tahu kita ini berbicara kepada siapa. Kita ini berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat nanti di kitab yang lain, kita panggil Tuhan itu ya Aba, ya Ba. Siapa yang layak untuk mengatakan ya Aba, ya Bapa berseru seperti itu? Anak-anaknya. Kita ini orang-orang sudah percaya kepada Kristus, kita ini anak-anaknya. Maka kita panggil dia Bapa. Di agama lain tidak ada pernah panggil Tuhan itu Bapa. Hanya Alkitab yang mengajarkan kita memanggil Tuhan itu Bapa. Mengapa? Karena Bapa itu bukan Bapa yang jauh. Bapa yang telinganya kurang panjang untuk mendengar, sehingga harus berteriak-teriak. Bapa itu sangat dekat dan ada di hati kita. Amin. Dan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya hari ini kita lihat bersama-sama, doa itu adalah sesuatu yang sangat serius, istimewa. Jadi nggak boleh sembarangan dilakukan. Saya sampaikan secara singkat dulu apa yang sudah baca tadi, baru kita masuk ke slide. Ya, ternyata ada doa yang munafik. Doa yang munafik itu perhatikan tadi di ayat kelima, mengucapkan doanya berdiri dalam rumah ibadat. Bukan persoalannya karena berdiri di rumah ibadat. Nah, ini kita saya berdiri di sini nih, di tempat ibadah, ya. Nah, kita dikatakan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, ini banyak ini sekarang ini viral, ya kan? Ya, banyak, ya. Mari, ada yang tertimpa pohon tuh, ya, ya, tewas 3 orang, luar biasa, ya. Nah, kemudian kita perhatikan. Supaya ini yang salahnya di sini. Ini doa yang munafik itu di sini. Supaya mereka dilihat orang. Jadi berdoa berdiri di tengah di rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, tujuannya itu supaya dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Dan mereka sudah dapatkan upahnya dari siapa? Upahnya bukan dari Tuhan. Upahnya yang dari orang-orang yang lihat itu. Dia bangga, senang. Bahkan ada yang di tengah jalan, ya, berdoa di tengah jalan ada, sehingga menghalangi orang yang lewat. Dan tidak ada orang yang berani untuk melarangnya. Dibiarkan aja begitu. Ya. Nah, inilah yang Tuhan katakan doa yang munafik. Ya. Nah, kalau kalian juga berdoa dengan cara seperti ini supaya dilihat gembala, supaya dilihat pendeta, supaya dilihat orang lain, supaya dilihat rohani, supaya dilihat bapak asrama, ibu asrama. Bapak asrama nggak ada ya, belum ya, masih berdoa ya. Nah, atau karena takut maka berdoa, doamu munafik. Ingat itu ya. Kalau ada doa pengerja harus disuruh-suruh, diperintah baru datang. Apalagi kalau libur seperti ini tidak datang berdoa. Hati-hati. Ya, ada apa dengan dirimu? Jangan sampai doa kita doa yang munafik. Perhatikan yang berikutnya. Ayat ke-6. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Perhatikan di sini. Mengapa dikatakan kita harus datang masuk ke kamar lalu tutup pintu? Persoalannya bukan karena di kamarnya, bisa saja di kamar kita bukan berdoa, yang adalah tidur. Maksudnya berdoa itu harus ada satu waktu yang tepat di mana kita persiapkan waktu kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya dua sampingan atau dua lintas, ya kan? Nah, atau dua sepintas dan yang lain sebagainya. Tidak, ya. Nah, jadi ada waktu supaya kita lebih fokus. Dikatakan di sini, kalau tadi orang yang berdoa munafik itu supaya dilihat oleh orang lain, fokusnya kepada orang yang lihat. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan yang melihat siapa? Ayat kita mengatakan oleh siapa? Yang melihat siapa? Bapa di surga. Tersembunyi bagi kita. Kita tidak melihat Bapa itu, tidak melihat Roh Kudus itu, tapi dia nyata ada. Maka dikatakan Bapa yang tersembunyi yang kita tidak lihat itu melihat kita, lalu dikatakan apa? Akan membalasnya. Amin. Jadi sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, jangan sembarangan berdoa. Ya, asal-asal berdoa. Kalau udah berdoa bersama, saya coba perhatikan di hari Selasa tiap doa pengerja, ada yang asal-asal berdoa. Ini kayaknya berdoa kepada siapa? Bicara kepada siapa? Ya, Bapak. Orang lagi berdoa, dengan suruh berdoa, ini enggak mau, ini doa yang tidak sudah sungguh-sungguh. Atau berdoa, tangannya di belakang, Bapak. Wah, luar biasa. Itu juga menunjukkan sikap hati. Gerakan itu menunjukkan sikap hati kita pada saat berdoa. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa yang Tuhan mau pada saat kita berdoa. Perhatikan, ada lagi ayat yang ke-7. Ini juga doa yang salah. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu doanya terlalu puitis dan panjang-panjang. Ya. Nah, bahkan berdoa bukan kepada Tuhan, berdoa supaya didengar orang. Dengan harapan orang itu bisa menolong. Ya, menolong. Nah, perhatikan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya dikabulkan. Jadi katakan, janganlah kamu berdoa seperti itu. Ya, jangan berdoa seperti mereka. Karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Sudah yang minum enggak? Nah, hari ini kita mulai bersama-sama. Kita akan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Slide, masuk. Filipi 4 ayat 6. Coba baca bersama-sama. 2, 3 ya. Nah, dari ayat ini yang dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi makasih saya. Ya, perhatikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan apa?
permohonan dengan ucapan syukur. Ya, slide berikutnya. Ya. Jadi doa itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat, doa itu bukannya sekedar kewajiban. Kalau doa itu hanya sekedar kewajiban, maka itu aturan agama memang demikian. Ya, mengapa kau berdoa? Kewajiban. Nah, kan? Mengapa berdoa? Perintah agama. Mengapa berdoa? Aduh, lagi ada kebutuhan. Mengapa berdoa? Aduh, lagi sakit perut. Jadi doanya di kamar mandi. Ya Tuhan, sakit perut, tolonglah. Apakah setelah itu dia juga berdoa? Tidak. Wah, berdoa kepepet. Mengapa berdoa? Aduh, udah enak kalau nggak berdoa. Maka hari ini kita berdoa. Doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, adalah kebutuhan. Apa kebutuhan setiap hari? Apa kebutuhan kita setiap hari? Makan dan minum. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Ada yang diam lebih dari 3 kali. Apalagi kalau lauknya pakai ikan asin, bisa nambah terus. Bagi yang suka ikan asin, saya ini paling suka ikan asin. Saya harus menahan diri supaya jangan terlalu banyak makan, karena ikan asin mendorong untuk nambah terus. Ya, hari ini saya makan ikan asin. Nah, jaga, stop, kata Ibu Gembala, jangan tambah lagi. Nah, artinya apa? Untuk hal seperti itu aja kita apa? Sangat membutuhkan. Itu kebutuhan apa itu? Fisik ini suatu saat ya akan kropos, ya akan loyo. Saudara-saudara setua, kalau setua nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita memberikan makanan terus, minuman terus, setiap saat, bahkan tidak pernah lupa. Kalau orang yang suka lupa, nah itu makanya penyakitnya penyakit apa itu? Lampu. Dari penyakit lampu menjadi apa? Penyakit, ya, bertambah penyakit yang lain. Nah, biasanya kalau orang tidak suka makan itu atau menghindari tidak makan itu karena stres itu. Terlalu banyak pikiran, ya, kemungkinan salah satu seperti itu. Nah, oke, kita perhatikan sekarang, ya. Nah, jadi katakan doa itu adalah persekutuan kita itu berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Nah, ketika kita berdoa, jangan hanya kita yang ngomong kepada Tuhan, lalu kita memberikan kesempatan Tuhan ngomong kepada kita. Berdoa itu ketika kita mengangkat doa kita coba berikan waktu kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ya, berbicara itu barangkali bukan seperti suara orang. Hai engkau Natalia, jangan engkau menangis. Nah, bukan. Tapi itu ada suara hati. Kalau kita konsentrasi fokus dengan Tuhan. Tapi seperti suara begitu, ya. Nah, kita perhatikan sini diskusi ini. Apa yang biasa menjadi alasan seorang untuk berdoa? Tadi sudah sampaikan. Alasan untuk berdoa itu banyak, ya kan? Karena sudah waktunya berdoa. Nanti dimarahi. Nanti dikatakan bukan orang Kristen. Ya, apa alasannya berdoa? Berdoa itu karena aturan agama dan lain sebagainya. Bagaimana kebiasaan saudara untuk berdoa? Ini koreksi kepada kita masing-masing. Koreksi. Mana yang kalau kita tertarik berdoa dengan makan? Jujur, lebih tertarik makan. Enggak? Betul enggak? Mana tertarik dengan berdoa dengan
cecetan dengan pacarmu. Hah? Doa. Benar. Yuk lanjut ke berikutnya. Dan mengapa kita harus berdoa? Perhatikan di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 kita baca ayat ini bersama-sama 2-3 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dikatakan ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan ayat ini, Alkitab itu mengatakan mengapa kita harus berdoa. Jika tetaplah berdoa, berarti apa yang diperintahkan Tuhan, Alkitab katakan di situ apa? Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah di dalam siapa? Luar biasa. Jadi ingat ketika kita berdoa, baik secara pribadi, komunitas, itu bukan yang satu melakukan program doa, bukan sekadar untuk menyenangkan hati orang, siapapun itu. Tapi kita lakukan itu karena perintah Tuhan. Kita lakukan itu karena kehendak luar biasa. Maka mulai hari ini, lewat KTP ini hari ini kita perbarui ya cara kita untuk berdoa. Amin. Lanjut. Lalu mengapa kita harus berdoa? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Doa adalah sarana komunikasi kita kepada siapa? Tuhan. Makanya saya katakan ketika kita berdoa itu sangat istimewa. Berdoa kepada pencipta langit, bumi dan segala isinya. Berdoa pemilik nyawa saudara. Kalau sekarang kita masih bernyawa, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, nyawanya itu ada di tangan siapa? Di tangan siapa? Lalu kita berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Luar biasa. Orang kalau ketemu dengan presiden nomor 1 di Indonesia ini, ya, ada kesempatan berbicara, itu akan menjadi satu kesempatan istimewa, menjadi pengalaman istimewa dan akan diabadi. Selfie, langsung selfie. Wah, nanti dibuat besar-besar. Nah kan? Nah ini ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Anda nggak bisa selfie dengan Tuhan. Karena nggak bisa disimpan kan? Bisa nggak selfie dengan Tuhan? Sekarang ini banyak itu kecanggihan IT itu ya. Ketika ada orang lagi berdoa, Tuhan Yesus datang lagi rangkul, gitu kan? Wah itu rekayasa semua luar biasa itu. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika kita berdoa, berarti engkau sedang berbicara, komunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kau komunikasi dengan Tuhan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ngantuk, tidak boleh main-main. Berarti harus sungguh-sungguh, harus serius. Amin. Coba kau bicara sembarangan kepada orang tuamu. Kira-kira orang tuamu bagaimana? Anak gaso? Ya. Nah, lalu yang kedua, tadi katakan kehendak Allah. Tuhan rindu kita selalu terhubung dengannya. Wow, luar biasa. Tuhan merindukan kita untuk datang berbicara kepadanya, Bapak Ibu. Kerinduan itu ada pada kita juga ketika kita misalnya apa kerinduan kita? Menginginkan kehadiran seseorang. Siapa di sini baru pacaran hari ini? Ada? Baru-baru ini jatuh cinta? Ada? Ada yang baru jatuh cinta?
Orang yang baru jatuh cinta biasanya itu selalu rindu untuk ketemu. Rindu untuk apa? Berbicara. Karena ada larangan di asrama tidak boleh. Rindunya tertahan. Menderita. Nah, makanya gini, sekalipun tidak ketemu secara langsung, hanya tahu tempatnya dia ada di mana. Misalnya tahu tempat kosnya, ada jalan. Aku mau lihat dia ada atau tidak. Nggak usah lihat orangnya, apalagi tidak lihat sandalnya saja. Ya, dia jalan, ada nggak? Oh ada, itu ada sandalnya, pasti dia ada di dalam. Baru dia sandalnya sudah senangnya setengah. Padahal belum tentu dia yang ada di dalam. Wow, kepada manusia aja kepacaran kalian lakukan seperti ini, bagaimana dengan Tuhan? Jujur aja. Apakah cuma seperti itu kepada Tuhan, selalu merindukan Tuhan untuk datang berbicara kepada Tuhan? Amin. Rindukan Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Jangan hanya rindukan pacarmu. Ya, rindukan siapa tuh? Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Selanjutnya dikatakan apa? Doa itu adalah sumber kekuatan. Doa itu memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan masalah. Perhatikan, hidup ini tidak pernah ada persoalan. Hidup ini tidak pernah berhenti ujian, cobaan, masalah. Semua selalu ada, baik dari diri sendiri, dari orang lain, sekitar kita. Perhatikan ya, masih bisa konsentrasi? Masih? Nah, lalu bagaimana kita menghadapi persoalan masalah itu? Ketika kau mengandalkan kekuatanmu, kemampuanmu, kau akan keok, kau akan menyerah, bahkan kau stres, depresi, bahkan hidupmu kacau, semakin jauh dari Tuhan, tidak tertarik dengan doa, tidak tertarik dengan firman, tidak tertarik dengan pelayanan, tidak tertarik hal-hal yang rohani. Mengapa? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Makanya ketika kita berdoa, dikatakan doa itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Amin. Sekalipun kita belum menerima jawaban dari Tuhan, tapi kita sudah memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Jangan berdoa seperti ini. Ya. Kayaknya orang seringkali berdoa, segala persoalan, masalah, apapun, ujian, coba apapun, saya singkirkan, saya tolak, dalam nama Yesus pergi jauh. Ini benar nggak doa seperti ini? Benar nggak doa seperti ini? Hah? Mengapa tidak? Hah? Kalau tidak mau ada persoalan masalah dalam hidupmu, ya sudah itu. Di mana diliangku? Jangan berdoa dengan cara seperti itu. Tuhan, aku tahu bahwa pasti ada persoalan, masalah, ujian, cobaan dalam perjalanan hidup ini. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada saya. Amin. Jangan ditengking-tengking. Ya. Oke, lanjut. Diskusi, perhatikan. Bagaimana doa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Itu tadi. Kalau doa kita doa yang sungguh-sungguh, doa yang tulus, doa yang menghargai, menghormati hadirat Tuhan, maka tadi dikatakan kita memperoleh kekuatan. Karena perhatikan, koleksi diri sendiri lah. Ya, bagaimana kalian berdoa selama ini? Apakah itu mempengaruhi kehidupanmu? Saya mau katakan, orang yang berdoa sungguh-sungguh menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan, tapi
takluk kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka orang itu pun pasti mempengaruhi kepada sikap hatinya. Dia akan menjadi seorang yang rendah hati. Makanya orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu udah miskin sombong, ya kan? Ada seperti itu ya? Ya, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, gitu. Orang seperti ini pasti doanya gak serius, betul? Ya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tahu aku cantik, aku tampan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer. Amin. Aku tidak punya ini, tapi aku tetap bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut, marah-marah, lalu iri hati. Orang lain punya, kita nggak bisa bersyukur. Yang adalah curiga. Waduh, dari mana lagi dia dapatkan itu? Aku kan tahu dia nggak mungkin mampu untuk hal itu. Saya mengatakan, mungkin menurut kita tidak mampu, tapi banyak cara Tuhan untuk memberkati orang. Amin. Jangan kita ukur orang lain dengan diri kita sendiri. Dengan cara apapun, kalau itu kita lihat aja hasil buah kehidupannya. Oh, berarti dia orang yang serius berdoa. Apa yang terjadi jika kita jarang berdoa? Ayo. Apa yang terjadi kalau kita jarang berdoa? Gelisah. Atau malas berdoa? Gelisah. Apalagi? Tidak tenang. Apalagi? Tidak punya kekuatan kehidupan. Hidup kita kacau. Tidak sejahtera. Lanjut. Sekarang bagaimana caranya berdoa? Dari kitab yang sudah kita baca tadi, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya ringkas seperti ini, ya. Nah, dikatakan doa Bapa kami itu menjadi pola yang diajarkan oleh Yesus di dalam hal berdoa. Maka Tuhan mengatakan tadi, setelah ditegur doa yang munafik, doa yang bertele-tele, dan Tuhan dikatakan di situ ayat yang berikutnya itu ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Yang pertama, pola doa yang baik yang benar itu adalah dikatakan penyembah. Di mana kata penyembahan di situ? Yaitu mengakui kebesaran Tuhan ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dia ada di surga, Bapak Ibu, dia ada hadir di mana-mana. Berarti kita sedang mengagungkan nama. Itu harus terpola di dalam kehidupan kita, harus dalam doa. Jangan berdoa itu minta. Gak ada bedanya kita dengan pengemis dan preman. Tahu pengemis? Pengemis di jalanan itu, ya kan? Kasihan dengan segala cara. Ya, kita belas kasihan dari orang. Bahkan kalau preman apa? Dengan cara memaksa. Kalau nggak diberikan nah ini baru-baru ini di Bekasi itu ditangkap itu preman itu karena minta THR. Jangan dipaksa. Dia ngomong, aku ini orang asli, bla-bla lain sebagainya. Jadi berdoa itu bukan hanya meminta. Tapi berdoa itu ada kalanya kita nggak perlu meminta karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Lebih baik banyak penyembahan. Maka kalau doa seperti ini dalam penyembahan serius engkau menyembah. Menyembah itu bukan berarti harus tutup matamu, benar. Tapi pikiranmu kemana-mana percuma juga. Dan hatimu dengan rohmu terangkat kepada Tuhan. Makanya apa itu? Yohanes berapa itu? 4 ayat berapa tadi itu? Saya ditampilkan kan? Itu menginsan kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Kan kita di jemaat itu hari Minggu selalu dikatakan di awal itu adalah penyembahan. Worship leader seringkali belum paham untuk hal itu. Di awalnya
Sudah langsung nyanyian permohonan. Makanya lagu pilih lagu itu selektif. Sebelum pilih lagu berdoa dulu supaya dituntun Tuhan. Dulu waktu saya mahasiswa, Ibu Priska juga mahasiswa, kami juga sering jadi worship leader di gereja. Nah, saya awalnya jatuh cinta dengan Ibu Priska, Ibu Gembala, karena sering jadi WL di depan. Iya, betul. Waduh, andaikan saya punya pacar seperti dia, masih seperti itu. Semangat sekali. Kalau sudah memuji Tuhan masih saya ingat kayak ini. Wah, menyala. Luar biasa. Ya. Dulu lagunya apa yang sering kali dinyanyikan juga, sekarang lupa. Saya itu sering kali dinyanyikan. Ya? Masuk dari sini kembali, jangan lagi ke situ. Ya, mari ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, menyembah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Penyerahan. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Tuhan, jadilah kehendakmu atas saya, bukan jadi kehendak saya atas Tuhan. Itu keliru. Itu yang sering kita lakukan kan? Memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Maka berdoa itu jadilah kehendakmu. Ingat tuh Yesus itu sebelum disalibkan dikatakan apa? Jika insan cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakmu, tapi kehendak Pak. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan jangan apa? Memaksa. Boleh minta permohonan. Kalau anak kecil memaksa kepada bapaknya untuk berikan sesuatu, itu biasa. Bapaknya itu bisa dikasih, bisa kalau enggak dia ngambek, dia nangis, dia tidak mau makan, harus dibeli sesuatu sesuai dengan permintaannya. Nah, tapi kalau udah siap, bapaknya pasti kasih. Itu bapak yang baik. Penyerahan. Dalam doa itu kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, hidup kepada Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan apa? Permohonan. Dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang limpah-limpah. Begitu. Dikatakan apa? Juga heran, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan secukupnya? Ya, karena memang sifat manusia itu, bahkan kita sudah lihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Ada yang apa dikasih mana, roti mana, ada yang menyembunyikan. Lalu dia ambillah secukupnya, makan secukupnya. Jangan ada yang disimpan. Ternyata ada yang menyimpan. Jadinya apa? Bau. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan secukupnya Tuhan itu pasti pas. Amin. Tidak lebih, tidak kurang, pas. Ya, permohonan Tuhan, aku hari ini membutuhkan rumah. Ketika Tuhan mengatakan iya, maka Tuhan akan siapkan. Amin. Tuhan, sudah terlalu lama ini kontrak rumah, kapan ini punya rumah ini? Tuhan berikan hikmat kita untuk melakukan sesuatu. Dengan hikmat itu sehingga kita bisa mendapatkan rumah. Amin. Jangan putus asa. Kalau putus asa berarti kita ini sedang mengandalkan diri sendiri. Berikutnya, pola berdoa yang keempat. Yuk, berikutnya, pengampunan. Dikatakan mengampuni dosa dengan mengampuni orang lain. Dikatakan, ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni orang lain. Perhatikan, berdoa itu makanya kita ada pengakuan dosa, bukan hanya satu liturgi.
Kan kita itu ada pengakuan dosa di gereja, pengakuan dosa di doa malam, pengakuan dosa. Ini sungguh-sungguh kita lakukan itu. Mengapa demikian? Karena dosa, kesalahan, kejahatan itu bisa menjadi penghalang, penghambat doa kita. Coba satu orang baca dulu. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Yuk. Mazmur 66 ayat 18. Sudah? Ayo anak muda baca bersama-sama 2 3 ya. Kurang kompak katanya. Bersama-sama lebih suara kencang lagi. 2 3 ya. Seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, dikatakan di situ, Tuhan tidak baru niat, baru melakukan. Perhatikan, ketika ada kesalahan, menyimpan sakit hati, kebencian, ingat itu juga kejahatan. Ya, ini anak muda ini. Kalau kau masih menyimpan kepahitan, sakit pahit satu sama yang lain, atau kau sakit hati dengan mantan pacarmu, karena kau ditinggal, karena kau diputus, lalu kau menyimpan tetap sakit hati dendam, lalu membalasnya mulai chat-chatan, atau mungkin di Facebook, akan menyerang orang yang tadinya kau kasihi, sekarang yang kau benci. Bukan benar-benar cinta, benci. Ada orang yang bilang benci benar-benar. Ya, cinta. Ingat, itu bisa menjadi penghalang doamu kepada Tuhan. Bereskan itu, amin. Apapun itu yang bergejolak dalam hatimu saat ini, ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, maka doamu di depan doa yang munafik. Ada dua bapak itu yang setiap saat kita katakan, jangan itu hanya sebagai rutinitas. Itu harus kita nikmati, kita pahami artinya. Halo, mau mengampuni kesalahan orang lain? Mau? Jangan ada ya di sini lagi yang dendam sakit hati ya. Ya, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, atau ada ibu-ibu yang sedang sakit hati dengan suaminya. Kalau ibu gembala nggak ada sakit hati kepada suaminya itu, ya? Nggak ada, pasti. Ya makanya saya berani ngomong hari ini kan. Hati-hati, ya. Ada di sini, ya. Ibu talikan menyimpan dendam sakit hati kepada suami? Ya, amin. Ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, aman. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Jadi itu, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, ketenangan, diberkati oleh Tuhan, jangan menyimpan kesalahan, pelanggaran. Amin. Lalu yang kelima, perlindungan. Di doa Bapa kami dikatakan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Minta perlindungan Tuhan. Ya, berarti kita itu mohon kekuatan untuk melawan apa? Godaan. Gak pernah berhenti godaan di kiri kanan saudara. Terlalu banyak godaan. Ya, godaan itu apa? Misalnya contohnya, godaan itu apa? Godaan itu apa? Godaan setan. Ya. Terutama di anak muda ini. Godaan itu gini, ini nih, ya. Sudah tahu firman Tuhan menyatakan tubuhmu adalah baik Roh Kudus, jangan dirusak dengan roh. Lalu lihat temannya perokok, digoda oleh dia, dan dia menggoda, ya kan? Tergoda kan? Tergoda. Wah, ternyata ada juga teman ini, sahabat ini, ya kan, yang merokok. Akhirnya dia ikut merokok. Mengapa anak-anak remaja suka ngumpul-ngumpul? Tadinya dia adalah orang baik-baik, tidak kenal rokok.
Tapi karena komunitasnya itu, komunitas mengatakan, lu nggak rokok lo, nggak jantan lo, nggak jantan. Oh jantan, kok saya lihat laki-laki saya? No, lihat, bukan itu maksudnya. Orang jantan itu harus merokok. Jangan. Ya kalau kau menjadi bagian komunitas kita, harus itu bersama-sama. Lama-lama dia nah, itu godaan. Godaan yang lainnya. Godaannya itu apa? Udah dibilang pada saat ujian jangan nyontek. Tapi dilihat-lihat dosennya kemana. Digoda. Ada dekat catatan. Akhirnya apa? Ibu? Itu. Ada lagi apa? Sudah punya handphone, satu handphone, sebenarnya udah cukup untuk kelasnya dia ataupun standarnya dia. Tapi karena dilihat teman yang lain punya handphone lebih bagus, ya, yang lebih bagus, wah, hebat kamu bisa seperti itu. Dalam hatinya, saya harus bisa. Tergoda, uang kuliah dikirim dari kampung oleh orang tua, digunakan beli handphone. Lalu 3 bulan, 4 bulan tertunggak, orang tuanya kaget. Kan saya kasih setiap bulan. Karena tergoda untuk membeli sesuatu. Hati, saudara atau tidak, ini adalah bisa menghancurkan hidupmu dengan cara-cara seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, di rumah kita ada barang, ya, barang apapun itu. Kalau kita punya televisi mungkin masih 14 in misalnya, syukuri, gunakan itu. Jangan ketika lihat tetangga, kayak bioskop besar sekali, saya tidak mau kalah dengan dia. Saya kan dipaksakan untuk apa? Benci? Itu godaan. Maka saya katakan, kalau Tuhan masih mengaruniakan kita dengan sepeda, gunakanlah sepeda. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan motor, menggunakanlah motor. Jangan paksakan mobil. Kalau Tuhan masih menempatkan kepada kita berkat ngontrak, bersabarlah, pasti Tuhan berikan yang baik. Amin. Jadi jangan sampai gampang digoda. Ayo lanjut diskusi. Bagaimana cara kita membangun kebiasaan berdoa setiap hari? Bagaimana? Ya, bagaimana cara kita membangun kebiasaan berdoa setiap hari? Ayo, ada yang bisa jawab? Cara membangun kebiasaan kita berdoa. Kebiasaan bagaimana kita lakukan? Berdoa setiap hari. Ya, berdoa setiap hari. Ya, berdoa salah-salah. Berdoa itu apa lagi? Berdoa itu hanya sebagai rutinitas yang lain. Apa tantangan terbesar dalam kehidupan kita berdoa? Apa itu? Rasangan? Malas. Godaan. Kesibukan. Lebih baik main Facebook. Lebih baik banyak chat, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini tantangan terbesar ini. Jujur, itu pasti ada pada kita semuanya, termasuk pendeta pun. Terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, maka akhirnya apa? Tidak berdoa. Ya, lanjut. Ya, kapan di mana kita harus berdoa? Coba baca tuh Daniel 6 ayat 10, 2-3 ya. Daniel 6 ayat 10. Daniel berdoa 3 kali sehari. Wow, luar biasa ini. Perhatikan tuh. Daniel berdoa 3 kali sehari, meskipun ada ancaman. Lalu kalian berdoa berapa kali sehari? Dalam setiap hari itu berdoa berapa kali? 3 kali makan. Berarti berdoa berapa kali? 3 kali juga. Yaitu apa? Sebelum makan berdoa. Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Nikmati. Itu pagi hari ya. Nanti siang hari mau makan lagi. Tuhan berkatilah makan siang ini. Amin. Lalu nanti sore hari, Tuhan berkatilah makan sore hari ini. Saya mau nyantapnya. Amin. Berarti 3 kali. Begitu.
Hah? Berdoa artinya bukan hanya hitungan berapa kalinya, tapi kualitas waktu kita berdoa. Makanya dikatakan di sini berdoa setiap saat. Kita dapat berdoa kapan saja, tidak harus ada waktu tertentu, tapi lebih baik lagi ada waktu tertentu. Di mana saja. Doa kita tidak terbatas pada tempat tertentu. Bisa berdoa di rumah, berdoa di gereja, berdoa dalam perjalanan. Tapi jangan kau berdoa pada saat kau naik motor tutup mata. Atau lagi setir mobil dengan tutup mata. Karena doa itu tidak harus tutup mata. Ada orang tutup mata berdoa, tetapi sikap hatinya tidak berdoa kepada Tuhan. Ada orang tidak tutup mata, tetapi doanya sungguh-sungguh dari hati. Makanya kita jangan menghakimi orang kalau tidak tutup mata berdoa. Aduh, dia nggak doa, dia tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Belum dan tidak ada jaminan orang yang tutup mata menunjukkan itu sungguh-sungguh. Dan tidak ada jaminan orang yang mengangkat tangan berdoa itu kalau sungguh-sungguh. Belum tentu. Tapi hatinya yang terangkat kepada Tuhan. Ya. Nah, secara pribadi dikatakan berdoalah secara pribadi maupun bersama-sama. Kita perlu berdoa secara pribadi, harus ada waktu untuk berdoa. Yesaya, Daud, Musa, Nehemia, Yeremia, itu adalah tokoh-tokoh yang berdoa. Ya, bahkan dikatakan berdoa dalam komunitas seperti kita malam hari ini, seperti dua pekerja itu. Ya, kalau datang dua pekerja itu datanglah karena memang ada rasa terbeban, bukan karena dibebankan. Beda nggak itu? Rasa terbeban dengan dibebankan beda nggak? Beda. Kalau terbeban, karena dia tahu doa itu kebutuhan, bahwa dia terbeban, ingin mendoakan para penginjil, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan apa saja, dia terbeban. Jadi bukan karena dipaksa. Amin. Lanjut. Berikutnya. Yuk, diskusi. Apakah ada waktu dan tempat khusus untuk membantu kita lebih fokus dalam doa? Seharusnya ada. Di asrama ada doa bersama-sama. Di rumah ada doa pribadi, doa bersama-sama. Ya, fokus dengan Tuhan. Secapek apapun kita, selelah apapun kita, tetap siapkan waktu untuk berdoa. Sebesar apapun persoalan masalah kita, tetap berdoa. Ketika kita diberkati, belum diberkati, tetap berdoa. Ketika ada orang memusuhi kita, memarahi kita, menegur kita, atau membenci kita, tetap berdoa. Jadi kita harus konsisten setiap hari berdoa. Yang berikutnya, ya, next. Puasa doa. Coba baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Bersama-sama. 2, 3 ya. Doa orang benar. Ini yang pertama dulu, harus orang benar. Kita ini semua adalah orang benar yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Nah, maka kita berdoa itu dikatakan bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat dahsyat, luar biasa. Doanya Elia berdoa itu apa? Masih ingat? Supaya jangan turun. Tuhan dengar kan? Kalau sekarang ini ada pawang hujan, itu bukan kekuatan doanya dan karena kepada Tuhan itu kekuatan iblis banyakan itu. Ya, tapi kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan berikan cuaca yang cerah, saya yakin Tuhan dengar. Amin. Amin. Bekasi jangan banjir lagi, Tuhan dengar gak? Tapi Tuhan katakan, benahi dulu lingkungannya supaya jangan banjir. Tanam pohon-pohon dulu supaya ada untuk menyerap air. Perbaiki dulu kali-kalinya. Nah itu Tuhan katakan begitu, harus lakukan, bukan hanya berdoa. Ya?
Karena kuasanya dahsyat. Doa itu membawa perubahan. Doa menggerakkan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Maka saya katakan tadi, orang yang rajin berdoa pasti dalam hidupnya banyak perubahan. Tadi rendah hati, tidak ada rasa sombong. Amin. Doa membawa kedamaian tadi yang dikatakan oleh siapa itu, ketika kita berdoa kita merasa damai di hati. Ya, bahkan kita bisa mengatasi rasa khawatir. Semua orang bisa khawatir, pasti khawatir. Tapi jangan dikuasai oleh rasa khawatir. Mengapa? Karena kita dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa. Lalu doa itu dikatakan doa mendekatkan kita kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, berarti kita semakin sering dekat dengan siapa? Semakin tinggalkan doa, jauh dari doa, berarti semakin jauh dari Mau dekat dengan Tuhan? Mau dekat dengan Tuhan? Berdoa setiap saat. Terakhir. Ayo, penutup. Naik. Ya, oke. Ya, diskusi lewat. Berikutnya. Nah, ini kesimpulan dan tantangan bagi kita, ya. Ya. Oke. Perhatikan, Yeremia 29:12 katakan, dan apabila kamu berseru kepada Tuhan, datang dan berdoa kepadaku, kata Tuhan, dikatakan apa? Maka aku akan mendengar. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan pasti mendengarkan doa. Karena Tuhan mendengarkan doa kita, maka yang kita lakukan tantangan bagi kita hari ini, tetapkan waktu berdoa secara pribadi setiap hari. Pak, bagaimana mungkin Pak di asrama bisa tinggal engkau kemauanmu bagaimana? Ketika ada orang lain sedang tidur, kau bisa berdoa. Amin. Bisa atur waktu. Memang kita berdoa supaya suatu saat asrama lebih besar, supaya ada ruang-ruang doa. Ada kamar-kamar untuk berdoa pribadi. Amin. Doakan itu, ya. Mulailah doa dengan pola Bapak kami tadi. Ya, pola doa Bapak kami masih ingat tadi apa? Penyembah, pengampu, penyerah, apa lagi? Bermohon, mengucap pengakuan dosa. Buatlah daftar dan lihat bagaimana Tuhan menjawab. Lihat daftar doa saudara. Dibuat ini. Dulu saya rajin sekali tuh, saya tulis pokok doa. Nah, pokok doa kita waktu malam tahun baru itu masih saya simpan. Nanti di malam tahun baru lagi saya akan bertanya, ini doa sudah dijawab Tuhan atau belum? Jangan-jangan kalian sendiri sudah gak berdoa ya? Sudah dilupakan. Masih ingat gak tuh doanya malam tahun baru, komitmennya kepada Tuhan? Masih ingat? Jangan berhenti sebelum dijawab. Tekun doakan. Amin. Pasti Tuhan jawab pada waktunya yang tepat. Amin. Dari diskusi di sini, apa komitmen pribadi kita untuk memperbaiki kehidupan doa kita? Perbaiki kehidupan doa kita. Ya, bagaimana kita bisa saling mendukung dalam doa sebagai komunitas satu sama lain. Yuk penutup. Ya, ini doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kami hari ini berdoa. Bagaimana kami berdoa? Ajar kami selalu dekat kepadamu dalam segala keadaan. Bangkitkan kerinduan kami untuk membangun kehidupan doa yang kuat. Ini kita doakan kepada Tuhan. Amin. Terakhir, mari kita bertumbuh bersama di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagu sejauh doa, apa awal itu ya? Dia hanya sejauh ya. Dia hanya sejauh yang seru dan